Ya. Baik, Aurel ditahan dulu informasinya dan pemirsa kita akan bergabung juga dengan rekan kami ada Agus Susanto. Baik, bersama dengan Pak Agus. Halo. Bersama dengan Pak Agus Satria saat ini. Iya, betul. Selaku manajer dari Patra Niaga 2. Selamat malam Pak Agus, bisa Anda sampaikan apakah sudah ada informasi mengenai awal mula ataupun penyebab dari kebakaran ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, kami Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mohon maaf atas insiden yang terjadi di SPBE Stasiun Pengisian Bulk LPG PT Indogas Andalan yang terjadi pada Rabu sekitar 1 April sekitar jam 9 malam. Jadi saat ini kami fokus dalam penanganan insiden, lalu juga keselamatan masyarakat kerja serta pekerja SPBE itu sendiri. Mengenai penyebab dari insiden saat ini belum bisa dipastikan dan tentunya kita akan segera bersama aparat yang berwenang untuk menginvestigasikannya. Setelah penanganan ini kita bisa selesaikan bersama dengan tim damkar setempat dan kepolisian. Begitu. Baik, apakah juga sudah ada informasi mengenai korban jiwa ataupun korban luka dalam insiden ini, Pak? Sampai saat ini saya belum bisa memastikan untuk korbannya karena saya harus berkoordinasi dengan pihak yang ada di lapangan. Jadi saya menuju ke lokasi dan mau minta update selanjutnya. Begitu, Mbak. Tapi yang jelas kami sekarang fokus kepada bersama tim damkar tempat dan juga aparat yang berwenang untuk mengamankan perimeter dan juga fokus pada penanganan insiden itu sendiri, Mbak. Baik, mengenai kalau dari lokasi ataupun posisi dari TKP-nya sendiri, Pak, ini apa? Bagaimana dengan jarak rumah antara TKP dan juga rumah warga? Karena informasinya adalah kebakaran ini sampai merembet ke pemukiman warga. Iya, kalau melihat daripada dari media sosial dan itu, sepertinya itu dekat dengan warga ya, Pak ya, untuk si SPB-nya itu ya, waktu ada perimeter ya. Seperti itu, Mbak. Kejadian ini apakah pernah terjadi sebelumnya, Pak Agus? Tidak pernah ya, dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kejadian insiden yang terjadi di SPBE. Seperti itu, Mbak. Baik, dari Ya. kejadian ini lalu bagaimana dengan pasokan LPG saat ini, Pak Agus? Iya, baik. Saat ini pasokan kami pastikan bahwa tidak akan terganggu kepada masyarakat karena ada backup SPBE lainnya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Jadi untuk pasokan LPG kami pastikan tidak akan terganggu karena kami menyiapkan backup di SPBE yang lainnya, ada sekitar 7 SPBE yang akan membackup. Seperti itu, Mbak. Jumlah Dan dari pasokan yang disediakan ada berapa, Pak? Mungkin nanti saya akan sampaikan kemudian ya, Mbak ya. Kami saat ini pengen fokus dulu kepada penanganan kebakaran, tapi dalam SPB ini bisa mencakup untuk beberapa wilayah kecamatan yang ada di Bekasi, seperti itu. Baik, Pak Agus, apakah ada informasi dari, tadi kami mendapat informasi dari rekan kami di lapangan ada 3 korban luka dari kejadian ini. Apakah ada petugas yang menjadi korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden ini? Saya belum bisa memastikan, Mbak. Masih harus dipastikan lagi. Yang pasti terkait dengan korban dipastikan kami akan juga melakukan penanganan yang terbaik untuk korban jika itu timbul. Seperti itu, Mbak. Artinya sejauh ini apakah sudah ditemukan, Pak, penyebab dari kebakaran ini? Sampai saat ini belum bisa dipastikan, Mbak, karena perlu insiden yang komprehensif dan menyeluruh dan juga memerlukan keterangan dari saksi-saksi yang ada di wilayah lokasi insiden tersebut. Begitu, Baik, Mbak. dari pihak Pertamina sendiri pertama kali mendengar kabar kebakaran ini pada saat kapan dan jam berapa, Pak Agus? Jadi tadi saya mendapatkan informasi sekitar jam 9 malam, Mbak. Sekitar jam 9 malaman ada insiden ini dan ketika dicek di media sosial juga sudah ada awal-awal daripada insiden itu terjadi. Seperti itu, Mbak. Jadi sekitar jam 9-an.
saya mendapatkan informasi ini. Saat kejadian kebakaran ini terjadi, apakah sedang ada aktivitas pengisian atau distribusi LPG, Pak Agus? Untuk saat ini saya belum bisa memastikan karena kami harus meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di wilayah lokasi, di mana saat ini juga di lokasi ini sudah dilakukan perimeter keamanan dari aparat berwenang supaya warga bisa menjauh dari lokasi insiden agar tidak menimbulkan korban seperti itu, Mbak. Baik, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa sudah menyediakan pasokan di beberapa wilayah, di lokasi mana saja Pak lokasi backup dari LPG ini? Jadi untuk wilayah daripada LPG ini, jadi bisa SPBE ini ada di wilayah Bekasi sendiri, lalu di Kabupaten Bekasi, dan ada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Bekasi seperti di wilayah Depok dan sekitarnya. Jadi itu, Mbak, jadi bisa dipasok dari sekitar situ. Baik, lalu untuk TKP yang saat ini yang merupakan SPBE Cimun ini mendistribusikan ke wilayah mana saja, Pak? Untuk yang Cimuning ini dia mendistribusikan ke wilayah Bekasi, Mbak. Bekasi dan sekitarnya ya, ada Bekasi Kota dan juga di beberapa kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi, beberapa kecamatan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Agus, dari informasi yang Bapak dapatkan, apakah bagaimana dengan warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran? Apakah sudah dievakuasi? Ya, saat ini tim Pertamina SPBE juga berkoordinasi dengan Damkar dan kepolisian setempat itu untuk mengamankan perimeter. Terima kasih kepada aparat berwenang yang telah membuat, jadi Bogor sudah membuat polis lain, Mbak, di lokasi. Saya mendapatkan update dari tim lapangan, sudah dilakukan polis lain sehingga kami imbau juga masyarakat untuk menjauh dari lokasi insiden. Seperti itu, Mbak. Baik, berapa jauh Pak jarak aman untuk warga dari lokasi kejadian? Kebetulan saya tidak, saya sedang menuju ke lokasi, Mbak, tetapi sebisa mungkin memang sejauh dari, karena apinya khawatir itu jangan ada aktivitas, jadi sebisa mungkin adalah tetap menjauh sejauh mungkin daripada lokasi itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Dan mengikuti arahan dari aparat, arahan dari aparat yang sedang bertugas di sana. Baik. Seperti itu. Untuk rumah warga sendiri, Pak, ini berapa jauh Pak jaraknya rumah warga ataupun pemukiman warga dari lokasi kebakaran? Mbak, saya menuju ke lokasi, jadi saya belum bisa memastikan, tetapi kalau melihat daripada satelit ataupun daripada peta, memang itu dekat dengan pemukiman, ya, dekat dengan warga, memang seperti itu, Mbak. PCD itu. Jadi ada beberapa yang dekat walaupun sudah masuk dalam perimeter yang sudah ditentukan. Seperti itu, Mbak. Untuk korban luka yang saat ini sedang dilarikan di rumah sakit, ini bagaimana penanganannya, Pak Susanto? Ya, yang pasti dari SCB maupun dari Pertamina akan melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan yang terbaik pada korban, itu, Mbak. Baik, bagaimana Pak bentuk tanggung jawab dari Pertamina baik nanti kepada korban luka, korban jiwa, dan juga bagi warga sekitar yang terdampak atas insiden ini? Ya, baik, seperti yang tadi dia sampaikan di awal bahwa saat ini kita fokus kepada penanganan insiden. Selanjutnya setelah penanganan insiden dilakukan, tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga dari korban untuk memastikan mereka mendapatkan penanganan yang terbaik dan menjamin Pertamina bersama pihak SPB menjamin penanganan yang terbaik untuk korban yang ada, seperti itu, Mbak. Dan juga warga sekitar yang terdampak, seperti itu. Tadi kami mendapatkan informasi Pak Susanto bahwa ada rumah warga yang terdampak. Apakah dari Pertamina akan melakukan ataupun bertanggung jawab atas ganti rugi dari rumah warga tersebut?
Ya, jadi apa yang menjadi yang terdampak atas insiden ini tentu akan dikomunikasikan untuk mendapatkan penanganan yang terbaik dan juga penyelesaian dari penanganan itu sendiri, Mbak. Jadi Baik. Pertamina bersama pihak SPBU akan bertanggung jawab terkait dengan dampak yang terjadi atas insiden ini. Baik, Seperti itu. Pertamina akan bertanggung jawab terkait dengan apa yang terjadi ataupun kerugian dari warga maupun juga korban-korban dari insiden ini. Nah, Pak Susanto, tadi terakhir kami Bersama. mendapatkan informasi dari rekan kami di lapangan bahwa ada 12 mobil pemadam kebakaran yang sudah dikerahkan. Sejauh ini apakah ada informasi ada penambahan pasukan dari tim damkar dan juga mobil kebakaran di lokasi kejadian saat ini? Ya, tadi saya mendapatkan update bahwa tim damkar itu sempat berkoordinasi dan juga menambah armadanya, Mbak, seperti itu. Dan tentunya itu sesuai dengan yang menjadi arahan dari tim damkar itu sendiri, kami mengikutinya, Mbak, seperti itu. Jadi saya lihat ada penambahan daripada berdasarkan informasi dari tim di lapangan, ada penambahan untuk tim damkar karena bergerak cepat seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Agus Susanto Satria atas waktunya selaku manajer PT Pertamina Patra Niaga Jabar II. Terima kasih Bapak, kami akan terus mendapatkan ataupun mengupdate informasi dari Bapak. Terima kasih, selamat malam. Ya, dan pemirsa seperti inilah kondisi terkini di lokasi kejadian saat ini dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Agus Susanto Satrio tadi bahwa saat ini belum dipastikan berapa jumlah korban yang menjadi korban dalam kejadian ini. Namun tadi dari rekan kami menyampaikan bahwa ada 3 korban luka dari kejadian ini yang memang belum dipastikan ataupun belum didapat informasinya seperti apa identitas, namun memang sempat dilarikan ke rumah sakit. Dan kita sudah tergabung dengan Maksanudin, rekan kami yang saat ini berada di lokasi kejadian. Selamat malam, Maksan. Seperti apa update terkini di lokasi kejadian saat ini? Ya, kondisi pasca kebakaran memang aktivitas dari masyarakat masih berupaya untuk melakukan pemadaman api dari sisa-sisa yang seperti bangunan warga maupun ruko-ruko warga, pada perumahan warga ini memang kalau kami lihat di lapangan memang cukup banyak rumah-rumah warga yang menjadi korban dari ledakan di PBE di Cinuning, Kota Bekasi pada malam ini. Dan seperti di layar kaca terlihat memang petugas dari damkar Kota Bekasi masih melakukan pemadaman di sisa api yang masih berada di dalam rumah-rumah warga. Demikian cara kita. Baik, Maksan, di layar kami melihat ada tim damkar yang sedang melakukan pemadaman. Apakah bangunan yang sedang di layar saat ini adalah bangunan yang sudah berhasil dipadamkan oleh tim damkar? Betul, ini salah satu dari sekian banyak bangunan milik warga yang terdampak dari ledakan SPBE, dan sebenarnya memang kebetulan ini bangunan persis di depan stasiun pengisian bahan bakar LPG, karena memang pada pukul 9 malam tadi terjadi ledakan diduga akibat adanya kebocoran saat melakukan pengisian. Dan ini kami melihat di sini memang cukup besar dampak yang ditimbulkan dari ledakan itu. Dan informasi terakhir kami mendapatkan bahwa ada sekitar 10 korban luka bakar yang telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.
dan memang kondisi di SPBI sendiri sudah disterilkan oleh tugas dari kepolisian Polsek Bantar Gebang untuk melakukan pengamanan dan penanganan lebih lanjut. Demikian. Maksan, dari total luas kebakaran TKP di SPBI Cimuning, berapa persen dari total lokasi tersebut yang sudah berhasil dipadamkan oleh tim damkar saat ini? Ya, kalau di dalam stasiun pengisian sendiri memang masih terlihat ada kobaran api, namun sudah 90% sudah bisa dipadamkan, dan sementara untuk di luar lokasi SPBI, di mana memang ini yang terdampak adalah rumah-rumah milik warga, meskipun lebih dari 90% sudah berhasil dipadamkan. Dan memang kondisi saat ini terlihat masih ada upaya dari petugas damkar melakukan pendinginan maupun pemadaman sisa api, dan memang ini cukup besar ya dampak yang ditimbulkan dari ledakan SPBI. Demikian saja. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi pasti mengenai korban jiwa maupun juga korban luka dari kejadian ini, Maksan? Informasi dari petugas ambulan, kami mendapatkan informasi sementara sekitar 10 warga, 10 orang yang terdampak mengalami luka bakar serius, dan kondisinya memang sudah dievakuasi ke beberapa lokasi seperti RSUD Kota Bekasi maupun rumah sakit terdekat yang ada di Cimuning ataupun di Bantar Gebang. Namun memang kami belum mendapatkan informasi resmi total dari korban maupun korban yang meninggal. Sejauh ini kami hanya mendapatkan informasi korban luka bakar yang terdampak dari ledakan SPBI. Demikian. Baik, apakah Anda juga mendapatkan informasi, Maksan, mengenai kondisi dari para warga, seberapa besar luka bakar yang mereka terdampak begitu? Dari informasi warga memang lebih dari 50% ya. Ada beberapa korban yang mengalami luka bakar akibat ledakan, mengalami luka bakar lebih dari 50%. Dan kalau kita lihat memang cukup parah dampak dari ledakan ini terlihat dari kerusakan suku warga atau tempat tinggal warga yang cukup berantakan akibat dari terdampak ledakan dari SPBI. Dan memang ini bangunan warga ini cukup rapat ya, posisinya persis berada di sebelah tembok stasiun pengisian LPG, dan saat ini masih dalam upaya penanganan lebih lanjut, dan petugas-petugas damkar baik dari tim pengaman dari TNI Polri pun berjaga untuk menemukan lokasi kejadian ledakan di Cimuning, Bantar Gebang. Demikian. Apakah sudah ada informasi mengenai penyebab awal dari kejadian ini?
Bagaimana sih? Maaf. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai penyebab awal mula terjadi kebakaran di pengisian LPG Cimuning ini, Maksan? Kalau keterangan resmi dari pihak terkait, kami belum mendapatkan informasi lebih rinci. Namun memang dari informasi dari warga sekitar yang kami himpun bahwa awal mula itu memang ada dugaan kebocoran di stasiun pengisian LPG dan kemudian secara cepat itu terjadi adanya kobaran api dan dengan cepat merusak bagian-bagian rumah-rumah warga yang berada persis di sekitar lokasi kejadian kebakaran. Namun dapat kami informasikan bahwa kami pun belum menerima informasi secara rinci dari pihak terkait asal ledakan ataupun kronologis kejadian seperti apa sehingga mengakibatkan kerusakan ataupun korban kebakaran ya yang cukup banyak gitu. Demikian. Baik, dari laporan petugas yang bertugas di lapangan, Maksan maupun juga dari warga, di bagian manakah kebakaran pertama kali muncul? Ya, memang berawal dari bagian dalam pengisian SPBE dan kemudian merambat ke lokasi rumah warga yang berada persis di sekitar stasiun pengisian ini, dan memang kondisinya memang cukup padat ya. Kalau kami lihat memang bangunan-bangunan warga itu memang persis berdampingan rapat dengan SPBE, dan seperti yang kami tampilkan di layar kaca, kerusakan cukup parah. Ini bagian-bagian yang persis bersebelahan dengan SPBE, di mana memang stasiun SPBE ini sudah disterilisasi pihak kepolisian, dan memang kondisinya saat ini sudah mulai bisa diatasi. Demikian. Berapa total rumah warga yang terdampak, Maksan? Untuk data inventaris kerusakan ataupun belum ada keterangan resmi, memang sekitar berapa jumlah rumah warga ataupun toko warga yang terdampak akibat kebakaran. Namun kalau kami lihat dari di lapangan itu sekitar puluhan rumah warga yang terdampak dari ledakan ataupun kebakaran di SPBE di wilayah Cimuning, Kota Bekasi. Demikian, Vega. Baik, terima kasih Maksan sudah mengabarkan dan juga sudah memberikan informasi mengenai kebakaran dan suasana terkini di stasiun pengisian LPG Cimuning. Selamat bertugas kembali.